Namanya orang kan nggak kuat toh. Bener nggak? Nggak ada masalah. Jadi nggak usah dipikir, nggak usah langsung temen-temen. Terus gini Miss, saya kan selama ya waktu lebaran kemarin memang saya kirim buat orang tua, walaupun bagaimana kan kadang-kadang saya kirim ke orang tua. Habis itu saya nggak mau kirim lagi kayak gitu. Itu gimana ya? Tapi orang tua aku itu 1 bulan dapat apa ya? Kayak dapat PNS kayak gitulah ya. Maksudnya, tapi cuma sedikit. Tapi orang tua aku begini, saya tuh nggak mau kirim sama dia. Satu, orang tua aku punya sawah, terus punya bulanan juga, tapi nggak banyak. Tapi kalau dikasih duit itu dikasih orang gitu, maksudnya kasih adik lah apa anu. Terus nanti ngangklonya tuh ke saya kayak gitu, makanya saya nggak sukanya kayak begitu. Tapi selama saya 3 tahun ini saya nggak pernah komunikasi sama orang tua. Itu bagaimana ya, berdosa kah saya? Berdosa dan tidak, kadang-kadang butuh waktu untuk menenangkan diri. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan dendam sama dia, piye-piye to ibumu dewe. Ya kalau sama Miss saya nangis lagi nih. Kalau orang tuaku sudah nggak ada, misalnya masih 4 tahun saya di sini, itu bagaimana ya Miss ya? Jangan berpikiran jelek. Itu namanya kamu mikir tentang masa depan yang belum jelas. Jangan punya prasangka yang jelek. Jangan mikirnya kaduan. Nggak mepet tembok ketatap nggak? Gitu. Udah mikir aneh-aneh. Sekarang kamu dia masih hidup, dijagain aja. Wis bene kelakuannya dia ya apa? Karena seorang ibu tetaplah ibu. Ibu adalah ibu. Terus gimana ya yang barang-barang dipakai, ada kayu, ada apa, itu buat bangun adikku, itu bagaimana ya? Apa diikhlasin apa gimana? Diikhlasin lah. Dunia kena digoleki. Ngerti nggak? Oh gitu ya. Iya, nggak usah pikir. Nggak usah dipikir yang aneh. Soalnya tuh saya tuh banyak masalahnya gini. Dulu tahun 2010 kan saya nabung anakku kan 30 jutaan saya kasih ke orang tua di deposit, dia diambil semua, habis itu buat bangun rumah adikku itu. Jadi anakku tuh blongo, nggak punya apa-apa. Itu bagaimana ya itu? Maksudnya apa, diikhlasin apa gimana ya? Ya kamu sudah diberikan sama dia. Sudah diberikan sama dia, ikhlasin aja Mbak. Cari lagi. Wes, tetap ikhlas saja. Wes, rezekimu tidak akan kurang. Kamu menyenangkan hati orang tua, rezekimu nggak akan kurang. Memang rezekiku nggak itu, saya dari majikan yang dulu itu. Ya sekarang sih alhamdulillah masih komunikasi baik. Saya kalau Chinese itu saya suruh ke sana, saya dikasih duit. Kalau saya ulang tahun di sana, saya dikasih ulang tahun. Jadi saya selama kerja di sana saya dapat sawah. Kalau dijual ya mungkin ada 1 M lebih duitnya, alhamdulillah. Terus saya bisa renov rumah. Maksudnya itu rezekinya di situ. Makanya ya, tapi kan saya nggak bisa balik ke sana lagi karena saya sudah nggak kuat. Di sana kan rumahnya besar gitu. Jadi saya nggak kuat itu. Saya sudah bilang sama majikan sana yang pertama, saya minta maaf sekali saya nggak bisa ke sana karena saya love baby, maksudnya saya sayang baby, pura-puranya gitu, padahal saya nggak kuat di sana, kerja di sana. Oke, intinya tetap bersyukur apapun yang sama punya, dan namanya orang tua tetap orang tua. Saya tidak bisa berpikir bahwa orang tua itu menghabisin hartamu, karena kalau dihitung-hitung apa yang dilakukan orang tua kita terhadap kita itu nggak cukup. Begitu juga anak-anakmu, walaupun mereka sekarang sudah terbang tinggi kayak Raja Wali, dia akan kembali ke sangkarnya juga, walaupun hanya setahun sekali. Jadi sampean jadi orang harusnya lebih tenang dan ikhlas, itu aja. Apa yang terjadi akan terjadi. Jangan mikir terlalu jauh tentang siapa yang meninggal, siapa yang itu. Karena saya sampean dan saya itu tidak tahu. Kita habis ngomong aja kalau kontrak kita udah selesai sama Tuhan. Tuhan bilang ayo balik, ya selesai. Jadi gak usah dipikir ya. Lebih bijaksana lagi. Jangan pernah berpikir yang aneh-aneh. Dan sampean pasti bisa. Halo Miss. Nggih, sampean pasti bisa. Oh iya. Terus matur nembah nuwun nggih. Saya terima kasih banyak sekali ya Allah. Ini saya sudah plong, yakin saya sudah menangis haru biru. Itu di depan saya ada majikanku manggut-manggut. Majikanku kan 24 jam di rumah, suami istri. Tapi baiknya minta ampun. Maksudnya no comment lah gitu. Sukses selalu buat sampean ya. Menurut hidayahnya kayak begitu. Nggih. Ya.
Aduh, Matur numbah terima nuwun. kasih Wes, ojo banyak ya nangis Miss wes. ya. Nggih, matur numbah nuwun. Soalnya kebetulan saya ada anak datang ini. Oke, terima Nah, kasih banyak, terima kasih waktunya, terima kasih, sukses nggih. selalu Nggih, Miss, matur makasih numbah banyak. nuwun. Matur numbah nuwun, Mbak. Monggo. Oke, saya merasakan apa yang Mbaknya rasakan ini, di mana orang tua menjadikan kita sebagai anak itu ATM. Saya merasakan sekali saat kalian dijadikan sepi perah buat keluarga. Tapi tujuan kita ke Hong Kong untuk menyenangkan mereka, kadang-kadang kita lupa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Masih ingat salah satu kisah Mbaknya yang di Hong Kong 19 tahun atau berapa tahun itu, bahkan dia tidak punya uang sama sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat dia pulang, tapi saya berdoa untuk yang terbaik. Buat Mbaknya ini saya cuma bisa bilang ikhlaskan aja. Karena gimana pun orang tua sudah diberikan, ya udah gak usah diunda-tunda. Ojo diunda-tunda. Ini yang pertama. Terus yang kedua buat keluarga yang ada di Indonesia. Kenapa sih sampai ada yang sanggup menghilang dari keluarga? Kenapa sih ada yang sanggup tidak ingin memberikan kabar pada keluarga? Mungkin karena kejadian seperti ini. Karena kalian terlalu melorotin, kalian terlalu mengekang, akhirnya mereka itu tidak ingin pulang ke rumah atau mereka lebih baik membina keluarga atau membina rumah tangga di tempat lain. Dan di sini adalah kita akan kehilangan salah satu anggota keluarga kita. Jadi buat keluarga yang di Indonesia itu ojo meres hasilnya dulurmu sing di Hong Kong. Kadang-kadang tanyakan kabarmu. Jadi jangan keterlaluan lek meres. Karena mereka juga manusia, mereka berhak mendapatkan kebahagiaan. Ojo saenake dhewe lur. Duitnya diheret-heret, wonge gak dipeduli no. Tapi itu kembali lagi berpulang pada kalian. Saya sendiri sebagai pendengar, saya tidak bisa menghakimin. Yang saya bisa katakan adalah ikhlas dan bersyukur. Karena saat kita ikhlas dan syukur, saat kita tak memiliki apapun, hidup ini tidak berat kok. Seperti yang Mbaknya kemarin katakan, mati gak nggawa duit. Iya, saya tahu pulang mati gak bawa duit. Tapi sebelum mati, kalau kita langsung sama Tuhan langsung diambil, nggak ada masalah, tidak merepotkan orang lain. Tapi kalau kita harus merepotkan orang lain dan kita harus sakit dulu atau apa dulu, ini yang akan memberatkan orang lain juga. Tapi saya percaya kalau kita tetap baik sama keluarga, tetap baik sama siapapun, maka Tuhan akan memberikan berkah itu pada kita semua. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye. Why?